Bab 1016 Murid Yan Luo. Simu terkejut, pandangannya tertuju pada naga biru aneh itu. Naga biru ini menyerupai naga banjir, tubuhnya tertutup sisik biru, dengan 4 kaki pendek dan 3 tanduk perak melengkung di kepalanya yang tersusun dalam bentuk segitiga. Matanya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Jika hanya itu, mungkin tidak terlalu buruk, tetapi tubuh naga biru itu membengkak secara tidak biasa, terutama perutnya, yang beberapa kali lebih besar daripada bagian tubuhnya yang lain. Ditambah dengan 4 kaki pendeknya, ia tampak cukup lucu. Sui Lingxi, kau menetaskan telur naga dingin begitu cepat, tapi kenapa ukuranmu besar sekali? Tanya Simu, menatap naga biru itu, tak mampu menahan tawa. Apa yang kau tertawakan, nak? Belum pernahkah kau mendengar tentang kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya? Aku hanyalah kepompong ulat sutra yang baru menetas sekarang, jadi tentu saja penampilanku agak jelek. Tapi sebentar lagi aku akan sepenuhnya berubah menjadi binatang purba naga dingin, dan kemudian kau akan tahu betapa kuatnya aku, kata Sui Lingxi, agak kesal. Baiklah, aku tidak akan tertawa lagi, kata Simu sambil melambaikan tangannya menahan tawa. Sui Lingxi mendengus. Simu mengamati Sui Lingxi, sedikit terkejut di matanya. Sui Lingxi baru saja menetas, namun sudah memiliki kekuatan kultivator alam surgawi, memancarkan energi dingin yang intens, benar-benar tangguh, sesuai dengan statusnya sebagai sisa purba. Sui Lingxi melirik Simu, ragu untuk berbicara. Apa yang ingin kau katakan? Simu memperhatikan perubahan ekspresi Sui Lingxi, dan bertanya, meskipun aku telah menggunakan teknik rahasia beberapa hari terakhir ini, aku tahu sedikit tentang situasi di luar. Apa pendapatmu tentang pembicaraan damai yang diusulkan oleh Di Jun? Sui Lingxi ragu-ragu sebelum berbicara. Undangan Di Jun untuk pembicaraan damai pasti memiliki motif tersembunyi, ejek Simu. Jadi kau tidak berniat bernegosiasi dengan Di Jun? Tanya Sui Lingxi. Oh, kau berharap aku berdamai dengan Di Jun? Alis Simu berkedut. Meskipun aku belum benar-benar menyaksikan kekuatan Di Jun, aku telah menghabiskan banyak waktu di sisi Namong Jing dan memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Di Jun. Meskipun kultivasimu telah mencapai tahap akhir alam ilahi dan kau telah menguasai teknik mendalam 9 revolusi, kau tidak memiliki banyak peluang melawan Di Jun. Bahkan dengan Yan Luo dan Li Sheng, kau mungkin bukan tandingan baginya, kata Sui Lingxi setelah berpikir sejenak. Simu sedikit mengerutkan kening, mendengar ini, dan terdiam sejenak. Sebaliknya, jika kau setuju untuk berdamai, dengan kekuatanmu saat ini, jika kau mengajukan beberapa tuntutan, seperti memasuki gerbang alam Suan bersamanya, Di Jun mungkin tidak akan menolak, lanjut Sui Lingxi. Jadi, kau ingin pergi ke alam atas? Simu tertawa mendengar ini. Ini, tentu saja aku ingin pergi. Legenda mengatakan bahwa hanya dengan mencapai alam atas seseorang dapat benar-benar mencapai keabadian, kata Sui Lingxi. Simu terdiam lama sebelum akhirnya berbicara, meskipun aku bukan orang yang memikul tanggung jawab atas nasib semua makhluk hidup, aku tidak dapat menerima pendekatan seperti itu, di mana ribuan nyawa dikorbankan hanya untuk memuaskan keinginan egois seseorang. Petik 2. Baiklah, kau bisa memutuskan sendiri masalah pengadilan surgawi. Aku akan kembali berlatih kultivasi. Sui Lingxi menghela napas dan terbang kembali ke kantung hewan spiritualnya. Simu berdiri di sana, ekspresinya berubah-ubah, tenggelam dalam pikiran.
Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia berseri-seri gembira. Dia melambaikan tangannya, menembus kehampaan dan terbang ke dalamnya. Di dekat markas aliansi Mitian, kehampaan itu berkedip, dan sosok Simu muncul. Dia melayang ke langit dan dengan cepat tiba di medan bintang di ketinggian. Pada saat ini, banyak anggota aliansi telah berkumpul di sini, termasuk banyak tokoh kuat di alam ilahi, dipimpin oleh Tetua Agung dan Lu Kuisong. Pemimpin aliansi. Semua orang buru-buru membungkuk kepada Simu. Simu mengangguk dan melihat ke depan. Ia melihat bayangan gelap terbang dari kejauhan, yang sebenarnya adalah kapal perang hitam besar, berjumlah 40 atau 50. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka dari istana surgawi? Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Lu Kuizong berteriak dengan suara berat, hendak memberi peringatan. Yang lain juga tampak serius dan siaga tinggi. Jangan khawatir, mereka bukan dari istana surgawi. Mereka adalah sekutu dari wilayah bintang iblis hitam. Simu melambaikan tangannya untuk menghentikan Lu Kuizong dan berkata, "Sekutu." Semua yang hadir terkejut dan menatap kosong ke arah Simu. "Benar, aku menghubungi mereka dari sini. Mohon tunggu di sini sebentar." Simu berkata, lalu terbang keluar. Tetua Agung, Lu Kuizong, dan yang lainnya saling memandang, lalu wajah mereka berseri-seri gembira. Meskipun kapal perang ini tidak sekuat kapal-kapal aliansi Mitian, mereka tetap merupakan kekuatan yang tangguh. Di atas kapal perang hitam, seorang wanita berjubah perak berdiri dengan tenang. Itu adalah Yan Luo. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berjubah putih, berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Kulitnya seputih salju, fitur wajahnya halus, dan ia adalah calon ratu kecantikan. Namun, ekspresinya dingin, dan ia agak mirip Yan Luo. Seberkas cahaya melesat dari kejauhan, mendarat di kapal perang dan menampakkan sosok Simu. "Yan Luo, kau telah tiba," kata Simu. "Ini semua adalah pasukan tempur dari medan bintang iblis hitam. Aku membawa mereka semua. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Dijun." Yan Luo mengangguk sedikit, menunjuk ke kapal perang di sekitarnya, dan berkata dengan tenang, suaranya lembut tetapi maksudnya setegas besi. "Dengan kau dan aku bergabung, dan dengan beberapa pembantu, konspirasi Dijun pasti akan gagal." Hati Simu bergetar, dan dia mengangguk berat. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke gadis di samping Yan Luo. "Ngomong-ngomong, siapa ini?" tanyanya penasaran. "Dia adalah muridku yang baru diterima," kata Yan Luo dengan tenang. Simu terkejut, lalu mengerti. Konfrontasi Yan Luo dengan pengadilan surgawi kali ini mungkin dengan tekad yang sia-sia, dan penggantinya telah dipilih. Gadis berbaju putih itu melirik Simu, mengangguk sedikit sebagai salam, dan tetap diam, ekspresinya sedingin es. "Muridmu sangat mirip denganmu, begitu dingin dan angkuh," kata Simu sambil tersenyum tipis. "Muridku memang sangat mirip denganku," kata Yan Luo sambil memutar bola matanya ke arah Simu. Mendengar ini, Simu menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum ramah pada gadis berbaju putih itu. Kekuatanmu telah meningkat begitu pesat lagi, mencapai tahap akhir alam ilahi. Bagaimana mungkin kau bisa meningkat secepat ini?" Mata Yan Luo berbinar saat menatap Simu, terkejut sekaligus gembira. "Ceritanya panjang, akan kuceritakan secara detail nanti," kata Simu. Yan Luo mengangguk dan tidak bertanya lagi.
Kapal perang domain bintang iblis hitam terbang menuju Lu Kuizong dan yang lainnya dan berhenti. Yan Luo dan Simu terbang keluar dari kapal perang, dan pasukan domain bintang iblis hitam juga terbang keluar dari kapal perang dan berkumpul di belakang Yan Luo. Si Wuyai, Zuan Wu, Ming Luo, dan para raja iblis alam ilahi lainnya semuanya ada di sana. Tingkat kultivasi mereka tampak meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan ada ratusan ahli tingkat Sein lainnya juga. Semuanya, ini adalah leluhur suci bunga harta karun dari domain bintang iblis hitam, yang bersedia bergabung dengan aliansi mitian saya untuk melawan pengadilan surgawi. Simu memperkenalkan Yan Luo kepada anggota Ali. Ansi, leluhur suci Baohua, Lu Kuizong dan yang lainnya membungkuk kepada Yan Luo. Banyak yang telah menyaksikan kekuatan Baohua selama pertempuran sebelumnya dengan pengadilan surgawi, jadi mereka tidak meragukan kata-kata Simu. Terlebih lagi, kultivasi Yan Luo yang kuat di alam ilahi tahap akhir memenuhi aliansi dengan kegembiraan yang luar biasa. Yan Luo tetap dingin dan acuh tak acuh, hanya mengangguk tanpa ekspresi lain. Tetua, atur tempat untuk berkemah dan siapkan jamuan untuk menyambut rekan-rekan Taois kita dari wilayah bintang iblis hitam, Simu memberi instruksi kepada tetua. Baik, jawab tetua, hendak berbalik dan pergi. Tepat saat itu, suara siulan tajam bergemuruh dari jauh, dan seberkas cahaya zamrud muncul di cakrawala yang jauh, dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih terang. Ekspresi Simu membeku, cahaya keemasan muncul di matanya, dengan cepat diikuti oleh kegembiraan yang besar. Dia berseru, sepertinya lebih banyak teman telah tiba. Tetua dan yang lainnya senang mendengar ini, semuanya melihat ke arah bercak cahaya hijau itu. Yan Luo juga melihat cahaya hijau itu, tatapan aneh muncul di matanya, agak bingung. Awan cahaya hijau itu dengan cepat mendekat, memperlihatkan wujud aslinya, sebuah kapal terbang hijau raksasa. Kapal terbang ini lebih dari 10 kali lebih besar dari kapal perang manapun, dengan istana-istana yang dibangun di atasnya, bahkan bunga, pohon, dan tanaman lainnya, menyerupai benua terapung. Kapal terbang raksasa itu kini dipenuhi orang-orang, semuanya mengenakan jubah hijau, keturunan dari tanah suci Qinglan. Sesosok hijau turun dari kapal terbang, mendarat di depan Simu, memperlihatkan Li Sheng. Senior Li Sheng, aku tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini. Simu buru-buru menghampirinya, wajahnya berseri-seri. Melawan pengadilan surgawi adalah tugasku. Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika Anda dan leluhur suci Baohua bertemu di sini? Li Sheng tertawa. Tetua Agung dan yang lainnya merasakan aura yang terpancar dari Li Sheng, dan melihat seorang ahli alam ilahi tingkat lanjut lainnya muncul, kegembiraan mereka tak terlukiskan. Tatapan mereka ke arah Simu dipenuhi dengan kekaguman. Yan Luo memandang Li Sheng, ekspresi linglung muncul di mata indahnya. Serangkaian kilat menyambar pikirannya, menciptakan kekacauan besar. Boom! Suara guntur meledak di benaknya, banyak sekali gambar muncul begitu saja, kenangan masa lalunya kembali dengan kekuatan penuh. Dia sedikit terhuyung, tetapi segera mendapatkan kembali keseimbangannya. Guru, ada apa? Tanya gadis berpakaian putih itu dengan cemas. Tidak apa-apa, Yan Luo tersenyum lembut, seolah-olah belenggu telah terangkat dari ekspresinya, matanya jernih dan cerah. Dia dengan lembut menepuk kepala gadis itu dan berkata. Kemudian dia menatap Li Sheng, ekspresi kompleks muncul di matanya. Semuanya,
Ini senior Li Sheng, pemimpin Tanah Suci Qinglan, salah satu dari 3 tanah suci besar di wilayah Bintang Miang. Dia datang ke sini untuk membentuk aliansi dengan aliansi Mitian kita untuk bersama-sama melawan pengadilan surgawi, Si Mu mengumumkan dengan lantang. Tetua Agung dan anggota aliansi lainnya melangkah maju untuk memberi hormat, berulang kali menyampaikan kata-kata sambutan. Baiklah, kita tidak seharusnya berlama-lama di sini, itu akan terlalu tidak sopan kepada tamu-tamu terhormat kita. Mari, kita turun, kata Si Mu sambil melambaikan tangannya dan terkekeh. Kelompok itu terbang turun dan segera mendarat di markas aliansi. Kedatangan Yan Luo dan Li Sheng telah menyebar ke seluruh aliansi Mitian, dan hampir semua orang dari semua ras telah berbondong-bondong ke sana. Semua kekuatan yang menentang pengadilan surgawi telah berkumpul bersama, menciptakan tontonan yang luar biasa dahsyat. Tetua Agung dan para pemimpin aliansi Mitian lainnya sibuk mengalokasikan akomodasi untuk orang-orang dari Medan Bintang. Iblis Hitam dan Tanah Suci Qinglan, sambil juga mengatur jamuan penyambutan. Mereka sangat sibuk, namun, semua orang di aliansi tersenyum. Dengan kekuatan yang begitu besar berkumpul di Bintang Huyan, tidak perlu lagi takut pada pengadilan surgawi. Si Mu tidak ikut campur dalam hal-hal sepele ini. Yan Luo, senior Li Sheng, meskipun kalian berdua lelah karena perjalanan, saya memiliki masalah penting yang ingin saya diskusikan dengan kalian. Apakah kalian keberatan pindah ke aula samping? Si Mu berkata kepada Li Sheng dan Yan Luo. Keduanya mengangguk dan mengikuti Si Mu ke aula samping. Tetua, Anda juga harus ikut. Tetua berjalan terburu-buru, dan mata Si Mu berbinar saat memanggilnya. Tetua sedang sibuk mengatur banyak urusan, dan melihat ekspresi serius Si Mu dan kedua orang lainnya, ia merasa merinding, segera setuju, menyerahkan urusan tersebut kepada orang lain, dan mengikuti di belakang mereka bertiga. Bab 1017 1000 tahun peristiwa masa lalu. Silakan, kalian bertiga duduk. Di aula samping, Si Mu berkata kepada ketiganya. Tetua Agung setuju dan duduk di kursi paling bawah. Namun, Li Sheng dan Yan Luo tidak duduk, saling memandang dengan suasana canggung. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan kalian satu sama lain. Yan Luo, meskipun senior Li Sheng ini adalah penguasa suci Qinglan, dia memiliki identitas lain. Si Mu sedikit terkejut ketika melihat ini, lalu berkata, "Sudah lama tidak bertemu, kakak senior Chang Xuan." Yan Luo tiba-tiba berbicara, menyela perkenalan Si Mu. Suaranya yang jernih dan dingin mengandung rasa perubahan nasib. "Kakak senior," Si Mu terkejut, tercengang. Kau adalah kakak senior Chang Xuan." Tetua Agung juga tiba-tiba berdiri, menatap Li Sheng dengan mulut terbuka lebar, dan tergagap. Dia pernah melihat Chang Xuan ketika mengikuti leluhur kera putih, tetapi penampilannya saat itu sangat berbeda dari sekarang. "Baipu, sudah lama tidak bertemu." Li Sheng mengangguk dan tersenyum pada Tetua Agung. Kemudian ia menoleh, pandangannya tertuju pada Yan Luo, dan berkata, "Adik Baohua, sepertinya ingatanmu hampir pulih." "Kakak Chang Xuan, apa kabar? Terima kasih telah menyelamatkanku saat itu," kata Yan Luo. "Tidak apa-apa, sejujurnya, hanya itu yang bisa kulakukan saat itu." Li Sheng menghela napas. Keduanya saling memandang, terdiam sejenak. Kalian berdua kakak dan adik." Si Mu akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela.
Tetua Agung juga memandang keduanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Benar, Bao Hua dan aku memang kakak dan adik dari sekte yang sama. Li Sheng melirik Simu dan tersenyum tipis. Simu terkejut. Yan Luo dan Li Sheng pernah menjadi penguasa suatu alam. Kekuatan mereka mengguncang seluruh medan bintang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keduanya memiliki hubungan, bahwa mereka adalah kakak dan adik dari sekte yang sama. Siapakah guru mereka, yang mampu mengajar dua murid yang begitu luar biasa? Bukan hanya kita berdua, orang dari istana surgawi itu juga sesama murid kita. Li Sheng berhenti sejenak, ekspresinya rumit, lalu berkata, "Apa maksudmu? Di Jun juga sesama muridmu?" Mulut Simu ternganga, seolah disambar petir. Tetua Agung juga tampak tak percaya, benar-benar bingung, seperti patung. "Bolehkah saya bertanya, karena kalian sesama murid, kalian pasti punya guru, kan? Siapa guru kalian?" Simu butuh waktu untuk bereaksi, ragu-ragu, lalu bertanya. "Tentu saja kami punya guru, tapi ini cerita panjang, kita bisa membicarakannya nanti. Mari kita bicarakan urusan kita dulu. Apa yang ingin Anda lakukan di sini?" Li Sheng tampak enggan membahas masalah ini lebih lanjut, dan berkata sambil sedikit tersenyum. "Saya mengundang kalian bertiga ke sini karena saya memiliki masalah penting yang ingin saya bicarakan dengan kalian." Simu tersenyum agak canggung, menekan rasa ingin tahunya. "Sebenarnya, ketika aku kembali dari perjalanan ini, aku dikelilingi oleh pasukan istana surgawi. Namun, mereka tidak mempersulitku. Salah satu jenderal surgawi istana surgawi, yang memimpin kelompok itu, mengatakan bahwa dia bertindak atas perintah Kaisar Jun dan mengusulkan pembicaraan damai kepadaku," kata Simu perlahan. Kali ini, Li Sheng dan dua orang lainnya yang terkejut. Bahkan Yan Luo, yang ekspresinya selalu sedingin es, menunjukkan keterkejutannya. Simu dengan hati-hati menceritakan pertemuannya dengan Jenderal Surgawi Gao Ming hari itu, dan dia juga mengulangi percakapan mereka kata demi kata. "Kalian bertiga, apa pendapat kalian tentang masalah ini?" tanya Simu setelah menyelesaikan kalimatnya. "Pembicaraan damai. Berapa banyak rekan kita di wilayah Bintang Bima Sakti yang telah dibunuh oleh Istana Surgawi selama bertahun-tahun?" Tanda tanya. "Mereka bahkan hampir menghancurkan klan kera raksasa penembus langitku saat itu. Kebencian di antara kita sudah sedalam laut. Pilihannya adalah kau mati atau aku mati. Bagaimana mungkin ada pembicaraan damai?" Mata Tetua Agung berkobar amarah saat ia berbicara lebih dulu dengan suara berat. Li Sheng dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Setelah berpikir sejenak, ia menatap Yan Luo dan bertanya, "Adik muda Bao Hua, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Yan Luo terdiam sejenak sebelum berkata, "Meskipun kata-kata Bai Po agak ekstrim, faktanya memang benar. Perundingan damai sama sekali tidak mungkin. Kecuali Di Jun bersedia meninggalkan rencana Xuanmen, tetapi mengingat tindakan Di Jun saat itu, dia tidak akan pernah menyerah." Li Sheng mengangguk setelah mendengar ini. "Saat itu, maksudmu perang yang menghancurkan dunia 1000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi saat itu?" Simu melirik mereka berdua dan bertanya. Li Sheng dan Yan Luo saling bertukar pandang. "Tidak ada orang luar yang hadir hari ini? Baiklah, kalau begitu aku akan menceritakan tentang peristiwa 1000 tahun yang lalu." Li Sheng menoleh ke Simu dan berkata,
Mata tetua agung berkilat, juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Meskipun ia juga mengalami perang 1000 tahun yang lalu, ia tidak mengetahui penyebab sebenarnya dari perang itu. Simu juga tidak berbicara, dan tidak ada suara di aula samping, seolah menunggu rahasia yang disegel selama 1000 tahun untuk terungkap. Untuk menceritakan kisah 1000 tahun yang lalu, kita harus mulai dengan guru kita, orang yang mengajari saya, adik perempuan Bao Hua, dan Di Jun, kata Li Seng, dengan ekspresi nostalgia di wajahnya. Wajah Yan Luo juga menunjukkan sedikit kesedihan. Guru kita berasal dari entah mana. Ketika kami bertiga masih sangat muda, beliau menerima kami dan mengajari kami kekuatan supranatural. Beliau tidak pernah memberitahu kami namanya, tetapi kekuatan supranaturalnya tak terbatas. Bahkan sampai hari ini, saya rasa saya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya, lanjut Li Seng. Mendengar ini, Simu langsung terkejut. Bagaimana mungkin, senior, Anda sudah berada di tahap akhir alam ilahi. Bahkan puncak alam ilahi pun paling banter hanya bisa mengalahkan Anda. Mengatakan bahwa seseorang dapat mengalahkan musuh dalam satu gerakan adalah hal yang mustahil di dunia besar domain bintang. Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Benar, itu juga yang kupikirkan. Di dunia besar domain bintang, mustahil bagi siapapun untuk mencapai tingkat kekuatan guru kita. Meskipun guru kita tidak pernah menyebutkan asal-usulnya, dia mungkin bahkan bukan berasal dari dunia besar domain bintang ini, kata Li Seng. Mata Simu berbinar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Yan Luo menurunkan kelopak matanya dan menghela napas pelan. Bukan dari dunia ini. Apa maksudmu? Mata tetua agung melebar. Menurut dugaanku, guru kita kemungkinan besar adalah seseorang yang berasal dari alam atas, bukan dari dunia kita, kata Li Seng. Tetua agung terdiam lama. Simu memiliki gambaran samar, jadi dia tidak terlalu terkejut. Guru kita mengajari kami bertiga selama ratusan tahun. Ketika kekuatan kami mencapai alam ilahi, dia tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan metode untuk membuka apa yang disebut gerbang alam misterius, kata Li Seng. Mu sangat terkejut. Jadi begitulah. Sepertinya tuan mereka memang sangat mungkin berasal dari alam atas. Meskipun legenda gerbang alam misterius telah ada sejak zaman kuno, belum ada yang pernah menemukan cara untuk membukanya. Aku bertanya-tanya bagaimana Di Jun mengetahui cara membuka gerbang alam misterius, ternyata itu ditinggalkan oleh seseorang dari alam atas. Pada saat itu, suara Sui Lingzi bergema di benaknya. Mata Simu berbinar, tetapi dia tetap diam. Meskipun guru meninggalkan metode untuk membukanya, harga untuk membuka gerbang alam mistik terlalu tinggi. Tak satu pun dari kami bertiga, termasuk Di Jun, pernah mempertimbangkan untuk membukanya saat itu, lanjut Li Seng. Dia berhenti sejenak, ekspresi lembut muncul di matanya, mungkin mengingat peristiwa tahun itu. Mata Yan Luo juga tampak agak berkaca-kaca. Simu menunggu sebentar, dan ketika Li Seng tidak melanjutkan berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu. Mata Li Seng berkedip, menarik pikirannya kembali dari ingatannya. Kemudian, kami bertiga bergandengan tangan dan menjelajah ke dunia besar domain bintang. Saat itu, dunia besar domain bintang jauh lebih kacau daripada sekarang. Berbagai domain bintang terus-menerus berperang, konflik tak ada habisnya, dan nyawa tak terhitung jumlahnya hilang.
Kami bertiga bertekad untuk mengakhiri perang, dan setelah sekian lama, kami akhirnya secara bertahap meredakan konflik antara berbagai domain bintang. Untuk mencegah berbagai domain bintang berperang lagi, pada akhirnya, kami bertiga masing-masing memimpin satu pihak, membagi seluruh dunia besar domain bintang menjadi 3, dan memerintahnya, lanjut Li Sheng. Simu mendengarkan dengan tenang, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi, tetapi hatinya sudah bergejolak dengan emosi. Setelah itu, kami bertiga masing-masing mengambil tempat kami, menjaga perdamaian di dunia besar domain bintang. Bertahun-tahun berlalu, itu adalah waktu yang panjang dan melelahkan, namun layak untuk diingat. Sayangnya, periode damai ini tidak bisa berlangsung selamanya. Suara Li Sheng semakin dalam, dan ekspresinya perlahan berubah muram. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Simu, alisnya sedikit mengerut. Petik 2. Meskipun umur makhluk di alam ilahi panjang, pada akhirnya akan berakhir. Meskipun kami bertiga telah berkultivasi hingga tahap akhir alam ilahi, umur kami akan segera berakhir lebih dari 1000 tahun yang lalu. Adikku Baohua dan aku mampu menerima hidup dan mati dengan ringan, tetapi Di Jun berbeda. Dia tidak ingin menghilang begitu saja, jadi dia ingin membuka gerbang alam mistik, pergi ke alam atas, dan mencari alam dan umur yang lebih tinggi. Kata Li Sheng sambil tersenyum pahit. Siapa di dunia ini yang tidak ingin hidup selamanya? Gagasan Di Jun cukup normal. Sebaliknya, Li Sheng dan Yan Luo inilah yang aneh. Kit Si, bukankah kau berpikir begitu? Suara Sui Lingzi yang bersemangat berceloteh di benak Simu. Simu mengabaikan kata-kata Sui Lingzi dan bertanya, apakah Di Jun mulai menjarah ladang bintang dan menggali batu spiritual sejak saat itu? Li Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, metode yang ditinggalkan guruku untuk membuka gerbang ke alam Suan adalah susunan ilahi yang disebut susunan gerbang Suan 1000 roh. Menggunakan susunan ini dapat membuka gerbang ke alam Suan, tetapi untuk mengaktifkan susunan tersebut, dibutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Metode yang ditinggalkan guruku tidak menggunakan batu spiritual sebagai sumber kekuatan, melainkan menggunakan air yang sangat yin dari sungai dunia bawah dan urat spiritual yang sangat yang dikendalikan oleh alam abadi istana surgawi. Dengan mengandalkan kekuatan konvergensi yin dan yang, susunan gerbang Suan 1000 roh dapat diaktifkan untuk membuka gerbang ke alam Suan. Simu terkejut, dan banyak pikiran melintas di benaknya dalam sekejap, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Aku menjaga dunia bawah, dan Di Jun datang kepadaku, menjanjikan banyak keuntungan, ingin aku setuju untuk meminjamkan air sungai dunia bawah untuk membantunya membuka gerbang ke alam Suan. Li Sheng menghela napas. Senior Chang Suan, apakah Anda setuju? Meskipun usianya sudah lanjut, Tetua Agung takjub mendengar ucapan Li Sheng, benar-benar terpukau oleh kata-katanya, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bab 118 Upacara Pengambilan Sumpah. Dunia bawah bukanlah medan bintang biasa, ia melibatkan siklus reinkarnasi yang misterius, dan sungai Styx adalah fondasi dunia bawah. Jika dikeringkan, seluruh dunia bawah kemungkinan akan runtuh secara bertahap. Sejauh yang saya tahu, membuka gerbang ke alam mistik juga akan berdampak signifikan pada medan bintang lainnya, jadi tentu saja saya tidak akan menyetujuinya, kata Li Sheng. Tetua Agung mengangguk, matanya menunjukkan persetujuan. Kaisar Jun tidak menunjukkan kemarahan di permukaan setelah saya menolaknya, dan segera pergi.
Saya pikir dia akan menyerah, tetapi saya tidak menyangka tekadnya untuk membuka gerbang ke alam mistik begitu besar. Di satu sisi, dia diam-diam membangun susunan gerbang mistik 1000 roh, dan di sisi lain, dia mencari kekuatan lain untuk menggerakkan susunan tersebut. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan cara untuk menggunakan kekuatan spiritual 5 elemen untuk menggantikan air sungai Styx, kata Li Sheng sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Simu mengerutkan kening, dan Tetua Agung juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun tindakan Di Jun bersifat rahasia, pencurian batu spiritualnya tetap diketahui oleh Ku dan adik perempuan Bao Hua. Kami segera menyadari tujuan Di Jun, dengan tegas menentangnya, dan berulang kali mencoba menghentikannya. Di Jun dan kami akhirnya menjadi musuh, lanjut Li Sheng. Ngomong-ngomong, akulah yang melibatkanmu, kakak senior Chang Xuan. Saat itu, kaulah yang menganjurkan untuk membujuk Di Jun agar menghentikannya dengan paksa. Yan Luo tiba-tiba menyela. Tidak masalah siapa yang menyerang duluan, jalan yang berbeda mengarah ke hasil yang berbeda. Li Sheng melirik Yan Luo dan tersenyum tipis. Petik 2. Aku yakin kau tahu apa yang terjadi selanjutnya. Di Jun melancarkan serangan terhadap Chang Yue dan Kunlun, mengalahkan aku dan Bao Hua. Namun, dia juga terluka parah dalam pertempuran dengan Kera Putih dan perlu mengasingkan diri selama 1000 tahun untuk pulih, sehingga menunda rencana hingga sekarang. Tetapi selama waktu ini, seperti yang telah kau lihat, dia tidak menyerah, Li Sheng menyimpulkan. Kalau begitu, Di Jun tidak akan pernah meninggalkan rencananya untuk gerbang alam Xuan. Simu menghela napas dan berkata. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semuanya saat itu memang seperti itu. Benar, umurnya semakin pendek, dan dia tidak akan pernah menyerah untuk membuka gerbang ke alam Xuan. Perundingan damai ini mustahil tercapai, kata Yan Luo dingin. Lagi pula, berdasarkan pemahamanku tentang Di Jun, dia mungkin tidak akan dengan tulus bernegosiasi dengan kita. Kali ini, kemungkinan besar ada konspirasi di baliknya, kata Li Sheng. Pikiran Simu berpacu, dan dia mengangguk perlahan, tampak tenggelam dalam pikirannya. Kalau begitu, sebaiknya kita ikut bermain saja. Di Jun mungkin belum sepenuhnya memahami kekuatan kita, kata Li Sheng, dengan kilatan sesuatu yang aneh di matanya. Yan Luo melirik Li Sheng, dan meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya jelas menunjukkan persetujuannya. Senior Li Sheng, Yan Luo, kalian berdua pasti tahu banyak tentang pengadilan surgawi. Seberapa kuatkah pengadilan surgawi? Dengan kekuatan kita saat ini, bisakah kita melawan mereka? Tanya Simu setelah berpikir sejenak. Pengadilan surgawi memang kuat, tetapi tidak seheboh rumor yang beredar. Alasan mereka bisa merajalela di berbagai wilayah bintang selama bertahun-tahun ini terutama karena wilayah bintang tersebut terfragmentasi dan tidak mampu membentuk perlawanan yang efektif. Dengan kekuatan yang telah kita kumpulkan, kita seharusnya tidak lebih lemah dari pengadilan surgawi, kata Yan Luo. Simu merasa lega mendengar ini. Ngomong-ngomong, Yan Luo, bagaimana keadaan pasukan mayat hidupmu sekarang? Apakah senjata sihir itu sudah selesai? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Yan Luo. Aku sudah menyelesaikan senjata sihir pengumpul jiwa. Meskipun efeknya tidak sebagus platform Dewa Jatuh, itu tidak jauh berbeda. Jangan khawatir, kata Yan Luo. Tetua,
Berikan perintah untuk memanggil semua pemimpin dari berbagai ras ke aula dewan untuk pertemuan aliansi, kata Simu setelah berpikir sejenak, matanya berbinar. Baik, jawab tetua dan berjalan keluar lebih dulu. Ayo kita pergi juga, kata Simu, menoleh ke Yan Luo dan Li Seng sambil memperhatikan sosok tetua menghilang melalui pintu. Setelah mengatakan ini, mereka bertiga bangkit dan meninggalkan aula samping, menuju aula Dewan Klan Pangui. Setengah jam kemudian, keributan terjadi di aula Dewan, yang sudah penuh sesak dengan orang. Di kursi utama, 3 kursi cendana merah tua diletakkan berdampingan. Simu duduk di tengah, dengan Yan Luo dan Li Seng Zhenren di sebelah kiri dan kanannya. Di sebelah kirinya, duduk berdekatan, adalah para patriark dari 8 klan kuno terpencil, kecuali klan Wayao, termasuk Fang Zhen dan An Hua. Yang patut diperhatikan adalah Su Yujin. 2 tahun lalu, setelah ia berhasil naik ke alam ilahi, Patriark tua telah mempercayakan segel agung klan kepadanya, menjadikannya Patriark baru klan tikus terbang, yang bertanggung jawab atas semua urusan klan. Klan Phoenix Surgawi masih dipimpin sementara oleh tetua Zhao Zuming, sementara klan kera raksasa diwakili oleh tetua agungnya, yang duduk bersama Lu Kuizong di sebelah kiri, dekat kursi utama, mengobrol sambil tersenyum. Di sampingnya, Feng Ji yang sangat cantik dan memikat sedang berbicara dengan Ming Luo, tubuhnya sedikit menoleh ke samping. Sehelai rambut jatuh dari dahinya saat dia tersenyum, yang dengan santai diselipkan di belakang telinganya. Gerakan yang tampaknya tanpa usaha ini mengungkapkan pesonanya yang memikat, menarik perhatian lebih dari separuh petinggi pria di aula. An Hua sejenak terpesona, membuat Fang Zhen tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Ming Luo yang tampak awet muda, memegang sekantong daging kering, dengan gembira melahapnya sambil berbicara dengan Feng Ji, wajahnya berseri-seri. Di bawah mereka, Zuan Wu, Si Wuyai, Yun Lu, dan 2 petinggi alam ilahi klan iblis hitam lainnya duduk berurutan. Di seberang orang-orang ini, di sisi kanan aula utama, paling dekat dengan kursi utama, duduk beberapa kultivator kuat tingkat alam ilahi, mengenakan jubah biru muda. Mereka adalah para tetua dari Tanah Suci Anggrek Biru, termasuk tetua teratai dan tetua Namong, yang dikenal Simu. Di samping mereka ada Chong Wu dan kelompok jenderal iblisnya. Para pemimpin klan dan ahli alam ilahi lainnya duduk di belakang klan-klan ini, memenuhi seluruh aula. Banyak tokoh kuat dari berbagai klan memiliki hubungan yang sudah lama dan saling kenal. Mereka semua berbincang dengan tenang. Chong Wu, yang telah akrab dengan tetua pertama dan yang lainnya ketika ia mengikuti leluhur kera putih, sekarang berbicara dengan tetua kedua, Bai Zhang, yang duduk di belakangnya. Suasana di aula cukup aneh, hampir semua orang berbicara, namun semua orang sengaja menjaga suara mereka tetap rendah, menciptakan ruang yang terasa tegang dan hikmat, seolah-olah pertempuran besar akan segera dimulai, dan gembira serta meriah, seolah-olah teman-teman lama sedang bertemu kembali. Chaier, yang biasanya menyukai kegembiraan, kini dengan patuh bertengger di bahu Simu, matanya tertuju pada daging kering di tangan Ming Luo, sesekali mengecap bibirnya. Semuanya, kata Simu, pandangannya menyapu aula. Mendengar ini, semua orang segera menghentikan keributan mereka dan mengalihkan perhatian mereka kepada Simu dan para pengikutnya. Ada apa, kakak Simu? Tanya Ming Luo dengan riang, sifat kekanak-kanakannya membuatnya terdengar riang.
Yan Luo sedikit mengerutkan kening dan meliriknya. Ming Luo segera menjulurkan lidahnya dengan malu-malu dan terdiam. Bahkan dengan patuh menyimpan daging kering di tangannya. Melihat ini, Simu tersenyum dan berkata, "Aku telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini karena ada masalah penting yang ingin kubicarakan dengan kalian semua. Pemimpin aliansi, apakah sudah waktunya untuk pertempuran menentukan dengan pengadilan surgawi?" Tanya tetua Zhao Zuming dari klan Tianfeng. Faktanya, banyak orang di Aola yang memiliki pemikiran serupa. Lagi pula, berkumpulnya kekuatan yang begitu besar di bintang Wuyan tampak seperti persiapan untuk pertempuran terakhir. Seperti yang kalian ketahui, beberapa wilayah bintang di dekat wilayah bintang Tianhe kita telah dianeksasi oleh pengadilan surgawi. Sekarang, wilayah bintang Tianhe kita adalah pulau terpencil, sepenuhnya dikepung oleh pengadilan surgawi, kata Simu. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi gelap, jelas memahami situasinya. Pengadilan surgawi bertekad untuk menghancurkan kita, kita harus melawan mereka, kata Anhua dengan suara berat. Sekarang pasukan kita telah berkumpul, mengapa tidak mengambil inisiatif dan menyerang pengadilan surgawi? Tambah Fang Zhen dengan nada menggema. Kata-kata mereka digaungkan oleh ras lain, seketika membangkitkan semangat bertempur mereka. Namun, baru setengah bulan yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Kaisar Jun tiba-tiba mengirim utusan, mengklaim dia ingin bernegosiasi damai dengan kita, kata Simu tiba-tiba, mengubah topik pembicaraan. Apa, perundingan damai? Sama sekali tidak. Zhao Zuming berbicara lebih dulu. Klan Tianfeng hampir musnah akibat ulah pengadilan surgawi, jadi wajar jika dialah yang pertama menolak perundingan damai. Perundingan damai dengan pengadilan surgawi. Sama sekali tidak. Roh leluhur kita yang mati secara tidak adil belum menghilang, kita bersumpah untuk tidak pernah berkompromi dengan pengadilan surgawi. Ya, sama sekali tidak, kita akan bertarung sampai mati. Mengikuti di belakangnya, Kepala Klan Iblis Tianhe dan Jenderal Iblis Chongwu, di antara yang lain, menggemakan sentimennya, dan Aula pun gempar. Pemimpin aliansi Si, orang-orang pengadilan surgawi sama sekali tidak dapat dipercaya. Kita tidak boleh menyetujui perundingan damai dengan mereka, kata Lu Kuizong sambil mengerutkan kening. Pemimpin aliansi Si, melihat kegelisahan kerumunan, Simu mendengarkan dengan tenang ucapan mereka, lalu mengangkat kedua tangannya di depan untuk memberi isyarat agar mereka tenang sebelum berbicara. Selama berabad-abad, pengadilan surgawi terus-menerus menginvasi berbagai wilayah bintang, merugikan semua ras manusia, iblis, dan monster, dan mengganggu wilayah bintang Miang, iblis hitam, dan Tianhe. Dimanapun ada perlawanan, perlawanan itu ditindas dengan brutal. Jika perlawanan gagal, hal itu pasti akan menyebabkan pemusnahan ras dan kehancuran bintang, meninggalkan miliaran nyawa yang terlantar. Bagaimana mungkin Simu melupakan permusuhan berdarah seperti itu, dan bagaimana mungkin dia berani bernegosiasi dengan mereka? Setelah mendengar ini, kebisingan segera mereda, dan semua orang mendengarkan dengan seksama kelanjutan Simu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, leluhur kita, Tuan Bai, memimpin klan iblis Sungai Surgawi dalam perlawanan sengit, mengorbankan dirinya untuk memberi seluruh dunia bintang besar jeda 1000 tahun ini, memungkinkan kita untuk membangun kembali kekuatan kita. Sekarang waktunya telah tiba. Kita harus menyelesaikan dendam lama dan baru dengan pengadilan surgawi. Demi nyawa tak berdosa yang hilang di dunia bintang,
demi semangat kepahlawanan semua ras yang gugur dalam pertempuran, demi Tuan Bai dan semua martir kita, kita bersumpah untuk menyerbu pengadilan surgawi dan memusnahkan semua makhluk abadi. Simu menyatakan dengan lantang. Suaranya, seperti deru lonceng yang menggema, menggugah hati kerumunan, menyalakan semangat bertempur mereka. Serbu pengadilan surgawi dan musnahkan semua makhluk abadi. Teriak kerumunan serempak. Para pemimpin, yang awalnya agak khawatir tentang kepemimpinan Simu, segera merasa lega, dan moral di aula dewan melonjak. Bab 1019 mengikuti arus. Saat semua orang bersorak dan semangat mereka melonjak, satu orang tetap tenang, alisnya berkerut seolah sedang berpikir keras. Simu memperhatikan ini dan bertanya, "Ketua klan Su, apakah ada yang ingin Anda sampaikan?" Pemimpin aliansi Si, apakah pengadilan surgawi telah menyatakan tujuannya tiba-tiba datang untuk bernegosiasi damai? Tanya Su Yujin. Mendengar ini, semua orang terdiam dan mengalihkan perhatian mereka kepada Simu. Pengadilan surgawi hanya mengatakan bahwa saya harus pergi ke gerbang surgawi selatan dalam 3 bulan, di mana Kaisar Jun akan bernegosiasi secara pribadi dengan saya. Tetapi mereka tidak menyebutkan alasannya. Namun, saya dapat merasakan bahwa Kaisar Jun mungkin memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, jawab Simu setelah berpikir sejenak. Simu tentu tahu bahwa isi negosiasi Kaisar Jun dengannya terkait dengan rencana Xuanmen, tetapi dia tidak bermaksud menjelaskannya kepada semua orang di sini. Bukan karena dia sengaja menyembunyikannya, tetapi masalahnya terlalu kompleks untuk diketahui semua orang. Karena kita tidak akan bernegosiasi dengan Kaisar Surgawi, bolehkah saya bertanya, pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lu Kuizong bertanya, "Aku sudah setuju untuk bernegosiasi dengan Kaisar Jun," kata Simu. Apa? Semua orang terkejut lagi mendengar ini. Tenanglah semuanya. Kita belum tahu apa yang diinginkan Kaisar Jun, tetapi karena dia yang pertama kali mengemukakannya, mari kita jadikan itu sebagai kartu tawar kita. Alih-alih menolak, mari kita ikuti permainannya dan lihat trik apa yang akan digunakan Istana Surgawi, jelas Simu. Jadi pemimpin aliansi sudah punya rencana sejak awal, tapi aku penasaran bagaimana dia akan ikut bermain. Tanya Lu Kuisong. Untuk menunjukkan ketulusannya, Istana Surgawi telah menjamin untuk berhenti menyerang galaksi bintang Bima Sakti sebelum negosiasi, dan berjanji bahwa ketika negosiasi dimulai, aku dapat membawa siapapun ke Istana Surgawi sesuka hati. Kurasa kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin pasukan kita langsung ke Istana Surgawi, kata Simu. Kaisar Jun tidak akan sebodoh itu membiarkan kita masuk ke Istana Surgawi begitu saja, kan? Kata Dian, kepala suku klan Naga Bumi, dengan ragu-ragu. Tentu saja. Tetapi karena Di Jun telah menyatakan bahwa aku dapat dengan bebas membawa orang ke Istana Surgawi, tidak ada alasan untuk menghentikanku membawa pasukanku masuk, kata Simu. Bagaimana jika Di Jun tidak mengizinkan pemimpin aliansi untuk membawa pasukannya masuk? Tanya Lu Kuisong. Jika dia tidak ingin aku memimpin pasukanku masuk, tentu saja aku tidak akan bernegosiasi dengannya, jawab Simu dengan senyum tenang. Karena Di Jun berani membual seperti itu, dia pasti telah melakukan beberapa persiapan. Aku khawatir tidak akan mudah untuk memasuki Istana Surgawi, kata Tetua Agung, yang belum berbicara sampai sekarang, tiba-tiba, nadanya sedikit khawatir. Ya,
Ketika aku mengikuti Jenderal Kera Putih, aku mendengar dia menyebutkan bahwa lokasi istana surgawi sangat aneh. Untuk masuk, seseorang hanya dapat melewati 4 gerbang surgawi timur, barat, selatan, dan utara. Keempat gerbang surgawi ini adalah pertahanan terpenting istana surgawi, dan menerobosnya pasti akan sangat sulit, tambah Chongwu. Chongwu benar. 4 gerbang surgawi pengadilan surgawi memang merupakan penghalang yang tak tertembus, sangat sulit untuk ditembus. Namun, jika kita ingin menyerang pengadilan surgawi, kita tidak punya pilihan lain. Kali ini, keputusan Simu untuk memimpin pasukannya ke gerbang surgawi selatan melalui perundingan damai adalah kesempatan langka bagi kita, kata Li Sheng, duduk di samping Simu. Aku pernah mendengar tentang 4 gerbang surgawi pengadilan surgawi sebelumnya, tetapi aku tidak pernah tahu di mana letaknya, tanya Lu Kuisong. Gerbang surgawi, seperti namanya, adalah gerbang menuju pengadilan surgawi, jalan penghubung pengadilan surgawi dengan banyak wilayah bintang di alam bawah. Meskipun terletak di 4 sisi pengadilan surgawi, ada banyak pintu masuk teleportasi yang tersebar di seluruh wilayah bintang yang luas. Pintu masuk teleportasi ini sebagian besar berada di lokasi yang sangat tersembunyi dan dijaga ketat sepanjang tahun. Pasukan pengadilan surgawi menyerang berbagai wilayah bintang melalui pintu masuk teleportasi ini, kata Guru Li Sheng. Gerbang surgawi selatan yang Kaisar Jun undang aku kunjungi memiliki salah satu pintu masuk teleportasinya di bintang Jiangshima di wilayah bintang Tianhe kita. Pintu masuk teleportasi ke gerbang surgawi barat terletak di Sekte Liken di wilayah bintang Miang. Salah satu pintu masuk teleportasi ke gerbang surgawi timur terletak di bintang Wulong, di perbatasan wilayah bintang Heimu dan wilayah bintang Wutian. Adapun pintu masuk teleportasi ke gerbang surgawi utara, itu berada di bintang Mingling, di perbatasan wilayah bintang Yachong dan wilayah bintang Tianhe, lanjut Simu. Petik 2. Bintang Jiangshima. Mengapa itu terdengar familiar? Tanya Lu Kuizong, agak bingung. Itu adalah planet bawahan terbesar klan Huayao, kata Zhao Zuming, alisnya sedikit berkerut. Ya, benar. Aku tidak menyangka gerbang surgawi selatan dari istana surgawi ada di sana. Pantas saja klan Huayao mengalami kekalahan terparah saat itu, sampai-sampai rakyat mereka tersebar di seluruh wilayah bintang Tianhe dan belum bisa bersatu kembali hingga hari ini, kata Lu Kuizong sambil menepuk telapak tangannya karena menyadari sesuatu. Mungkinkah istana surgawi telah mengundang kita ke gerbang surgawi selatan, memasang jebakan untuk memusnahkan kita? Tanya Dian dengan sedikit khawatir. Ketua klan dibenar, aku juga khawatir. Karena itu, kita tidak akan mengumpulkan semua pasukan kita untuk pergi ke gerbang surgawi selatan. Kali ini, istana surgawi pasti akan mengerahkan pasukan besar di sana. Aku akan memimpin pasukan dari 4 klan ke gerbang surgawi selatan untuk bernegosiasi dengan Kaisar Jun. Ketua Agung akan memimpin pasukan dari 3 klan, bersama dengan Jenderal Iblis Chongwu dan prajurit iblisnya, untuk menyusup ke titik teleportasi di bintang Mingling dan merebut kesempatan untuk menyerang gerbang surgawi utara, kata Simu. Pada saat itu, aku juga akan memimpin pasukan di bawah tanah suci Qinglan untuk menaklukkan Sekte Liken di wilayah bintang Miang dan mengendalikan pintu masuk teleportasi di sana, tambah Li Sheng. Petik 2. Ketika pemimpin aliansi Si pergi ke gerbang surgawi selatan,
aku juga akan memimpin klan iblis hitam dan pasukan mayat hidup untuk menyusup ke pintu masuk teleportasi di bintang Wulong dan menunggu kesempatan untuk menyerang gerbang surgawi timur, tambah Yan Luo. Pemimpin aliansi Si, bukankah ini akan terlalu menyebar pasukan kita, menghambat perang skala penuh? Tanya Dian. Kekuatan istana surgawi sudah jauh lebih unggul dari kita, serangan langsung tidak akan terlalu berhasil. Namun, jika kita menggunakan perundingan damai ini sebagai kesempatan untuk membagi pasukan kita ke beberapa jalur dan menggunakan tipu daya sesuai kebutuhan, kita dapat mengurangi tekanan, mengalihkan perhatian mereka, dan meraih kemenangan melalui serangan mendadak pada hari perundingan. Jika saya berhasil memimpin pasukan ke gerbang surgawi selatan, ketiga pasukan dapat untuk sementara tetap diam. Jika terjadi kesalahan, saya akan mengirimkan pesan tepat waktu, dan kemudian keempat pasukan akan melancarkan serangan serentak ke istana surgawi, bertempur sampai mati. Mata Simo berbinar penuh tekad saat ia berbicara. Istana surgawi, Istana Hanli. Ini adalah istana yang dibangun di atas gunung salju putih, seluruhnya terbuat dari giok putih, memancarkan cahaya putih kristal, berkilauan cemerlang. Jauh di dalam istana Hanli, di paviliun terpencil, seorang gadis berpakaian putih, seputih salju, duduk bersila, kakinya mengintip dari bawah roknya, tanpa sepatu, kulitnya seputih salju. Matanya terpejam rapat, dan kabut putih tipis memancar dari tubuhnya, membentuk bola yang mengaburkan wajahnya, namun kecantikannya yang menakjubkan masih terlihat jelas. Siapa lagi kalau bukan Si Mensue? Saat bibirnya bergerak sedikit, gumpalan energi dingin berkumpul di sekitarnya, menyatu dengan kabut di sekelilingnya, mengalir dan berputar seolah hidup. Di kejauhan di luar paviliun, Jin Xiaochai berdiri dengan kaki rata di tanah, diam-diam mengamati Si Mensue, ekspresi kompleks sesekali terlintas di matanya. Waktu berlalu perlahan, dan setelah waktu yang tidak diketahui, bulu mata panjang Si Mensue tiba-tiba sedikit bergetar. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, tangannya membentuk segel tangan yang halus, dan lapisan cahaya putih kristal muncul di tubuhnya, lalu dengan cepat menyebar keluar. Kemanapun cahaya putih itu lewat, semuanya membeku oleh lapisan kristal es yang tebal, dan bunga es putih besar muncul di udara, menari-nari tertiup angin. Seorang wanita cantik, dikelilingi oleh bunga-bunga es putih yang melayang, duduk di sebuah paviliun kecil yang terletak di lereng gunung, sebuah pemandangan yang melukiskan gambaran yang sempurna. Si Mensue melantunkan mantra, tangan gioknya melambai-lambai saat ia mengucapkan serangkaian mantra. Hamparan besar bunga es, seolah-olah di bawah kendalinya, berdatangan dan berkumpul ke arahnya dengan setiap mantra, saling berjalin dan menyatu hingga secara bertahap mengeras menjadi domain bunga es putih berdiameter 7 atau 8 sang. Secercah kegembiraan muncul di wajah Si Mensue. Ia menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan, menghilangkan mantra, dan domain putih itu perlahan menghilang. Suara tepuk tangan terdengar dari luar. Si Mensue melihat ke arah suara itu dan melihat Jin Xiaochai mendekat sambil tersenyum, bertepuk tangan ringan. Suer, kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat. Kau tidak hanya mencapai tahap menengah alam ilahi, tetapi kau juga telah memahami misteri sebuah domain. Sungguh patut diksianmu, kata Jin Xiaochai. Petik 2. Hehe, semua ini berkat buah jiwa es abadi yang diberikan oleh Tuan Di Jun sehingga aku bisa memahami misteri suatu wilayah dalam sekejap, jawab Si Mensue dengan senyum menawan.
Buah jiwa es abadi adalah harta karun legendaris yang diturunkan dari alam atas. Fakta bahwa Kaisar Jun bersedia memberikannya kepadamu menunjukkan bahwa dia sangat menghargaimu, kata Jin Xiaochai, wajahnya tanpa senyum. Simen Sue tersenyum, tampak senang karena Kaisar Jun menghargainya. Apakah kau benar-benar berencana untuk tinggal di istana surgawi dan terus bekerja untuk Kaisar Jun? Apakah kau benar-benar mengabaikannya? Tanya Jin Xiaochai. Wajah cantik Simen Sue sedikit dingin, matanya yang indah memancarkan cahaya yang menusuk. Jin Xiaochai tetap tenang, dengan tenang membalas tatapannya. Mata Simen Sue perlahan melunak. Dia memalingkan muka, terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Karena aku telah membuat pilihan itu saat itu, aku tidak akan menyesalinya." Jin Xiaochai menghela napas, ekspresinya rumit. "Ada apa? Apakah sesuatu terjadi di luar?" Tanya Simen Sue, matanya yang indah berbinar. "Benar, selama pengasinganmu, situasi di luar telah berubah drastis. Simu kini telah merebut kembali seluruh wilayah bintang Tianhe dan telah mengamankan bantuan dari banyak wilayah bintang lainnya. Dia telah menjadi penguasa yang kuat, dan semua ras di wilayah bintang Tianhe mengikuti kepemimpinannya," kata Jin Xiaochai. Sebuah kilatan aneh muncul di mata indah Simen Sue, tetapi dia segera pulih dan berkata, "Oh, lalu apa?" Tuan Dijun tampaknya cukup waspada terhadapnya saat ini dan telah menyampaikan undangan untuk pembicaraan damai kepadanya. Jin Xiaochai berhenti sejenak dan melanjutkan. "Pembicaraan damai," Simen Sue set. Ikit terkejut mendengar ini, dan alisnya yang halus sedikit mengerut. Meskipun dia tidak banyak tahu tentang permusuhan yang mendalam antara pengadilan surgawi dan berbagai wilayah bintang, dia tahu bahwa seharusnya tidak ada ruang untuk pembicaraan damai. Bab 1020 Keripik. Ya, perundingan damai. Jin Xiaochai sepertinya melihat keraguan Simen Sue dan berkata lagi dengan yakin. "Oh, apa yang dia katakan? Apakah dia setuju?" Alis halus Simen Sue mengendur, dan setelah hening sejenak, dia bertanya. "Mengenai apa yang dia katakan secara spesifik, aku tidak ada di sana hari itu, jadi aku tidak begitu jelas, tetapi dia mungkin setuju. Kalau tidak, mengingat kepribadian Dijun, dia tidak akan membiarkannya pergi semudah itu." Jin Xiaochai mengangkat bahu dan berkata. Simen Sue mengangguk tanpa memberikan jawaban pasti, berdiri, berjalan tanpa alas kaki ke pavilion, dan menatap pemandangan di kejauhan, matanya sedikit berkedip, tenggelam dalam pikiran. Jika perundingan damai benar-benar berhasil, dan mereka dapat hidup damai, itu akan menjadi yang terbaik, bukan? Kata Jin Xiaochai, memperhatikan punggung Simen Sue. Mata indah Simen Sue berkedip, seolah mengungkapkan secercah harapan, meskipun dia tahu itu pada dasarnya mustahil. Tepat saat itu, suara mendesing terdengar di kejauhan. Simen Sue, yang hendak mengatakan sesuatu, segera menenangkan diri dan melihat ke arah suara itu bersama Jin Xiaochai. Seberkas cahaya melesat dari kejauhan, mendarat di tanah terbuka di luar paviliun beberapa saat kemudian. Cahaya itu memudar, memperlihatkan sosok seorang pria berjubah perak. "Salam, Jenderal Abadi Simen. Tuan Dijun telah memerintahkan Anda untuk pergi ke Istana Kaisar Langit," kata pria itu, membungkuk kepada Simen Sue. Ekspresi Simen Sue sedikit berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, "Dimengerti, saya akan segera pergi." Pria itu menjawab, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya,
terbang menjauh ke kejauhan. Untuk apa Tuan Di Jun memanggilmu saat ini? Jin Xiaochai memperhatikan pria itu menghilang ke kejauhan sebelum mendekat dan berbisik dengan penasaran. Aku akan tahu saat sampai di sana. Ngomong-ngomong, tetap di sini dan jangan berkeliaran, kata si Mensue, dan tanpa menunggu jawaban Jin Xiaochai, semburan cahaya putih mengelilinginya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang menjauh. Sesaat kemudian, si Mensue muncul di depan sebuah istana emas yang megah. Dia sedikit mengangkat kepalanya, menatap plakat di atas istana. Melihat istana yang berkilauan itu, pintu masuknya, meskipun mempesona, memberinya ilusi sesaat, seolah-olah mulut menganga yang mengerikan hendak menelannya bulat-bulat. Si Mensue sedikit gemetar, tetapi dengan cepat pulih, merapikan pakaiannya, dan melangkah ke aula utama. Aula itu luas dan megah, dengan pilar-pilar giok putih dan bertatahkan emas di kedua sisinya, membentang ke depan menuju platform setengah lingkaran tempat duduk utama yang besar. Di depan tempat duduk utama berdiri sosok tinggi dengan tangan di belakang punggungnya. Mendengar langkah kaki, dia berbalik dan melihat ke arah sana, matanya tajam dan intens. Si Mensue, di bawah tatapannya, sedikit menundukkan kepala, napasnya tertahan tanpa sadar. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Di Jun, setiap kali dia menatapnya, dia merasa seolah-olah Di Jun bisa melihat menembus dirinya. Salam, Yang Mulia. Si Mensue membungkuk hormat. Di Jun menatap si Mensue dari atas ke bawah, mengangguk, dan berkata, kulturmu telah meningkat pesat. Tampaknya menganugerahimu gelar Dewa Jiwa Es memang keputusan yang tepat. Prestasi Simen hari ini semuanya berkat Tuan Di Jun, kata si Mensue dengan penuh syukur. Di Jun terkekeh dan berkata, 12 jenderal abadi adalah bawahan langsungku, pilar istana surgawi. Tentu saja, aku akan mencurahkan sumber dayaku untukmu. Petik 2. Kebaikan yang mulia dalam membimbingku sangat kuhargai. Bolehkah aku bertanya untuk apa yang mulia memanggilku ke sini? Meskipun kekuatan Simen lemah, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, kata si Mensue. Mata DJ Un berbinar, dan dia tersenyum, duduklah dulu, kita bisa bicara perlahan. Si Mensue setuju dan melangkah maju untuk duduk di kursi di sebelah kursi utama. Jenderal Abadi Simen, saya memanggil Anda ke sini karena ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda, kata Di Jun, sambil duduk di sebelah si Mensue. Silakan berikan perintah Anda, Yang Mulia, kata si Mensue segera. Anda pasti tahu tentang wilayah bintang lainnya, terutama aliansi Mitian yang dipimpin oleh wilayah bintang Tianhe, yang telah membentuk aliansi melawan pengadilan surgawi kita, desah Di Jun. Ya, saya tahu beberapa dari mereka. Namun, orang-orang ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, mereka sama sekali tidak layak dikhawatirkan. Saya ingin tahu bagaimana Yang Mulia berencana untuk menghadapi mereka. Mata si Mensue sedikit menyipit, lalu dia berkata dengan santai. Ini tidak sesederhana itu. Aliansi itu juga memiliki beberapa tokoh berpengaruh, terutama karena kedua musuhku berada di aliansi itu. Mereka tidak bisa diremehkan. Karena itu, aku telah mengirimkan undangan untuk perundingan damai kepada Simu, pemimpin aliansi Mitian, kata Di Jun. Mendengar nama Simu, hati si Mensue menegang, tetapi wajahnya tetap tenang. Simu ini bukan orang biasa.
Konon dia telah berkultivasi hingga tahap akhir alam ilahi dan sekarang dianggap sebagai master sejati aliansi Mitian. Jika kau ingin berurusan dengan aliansi Mitian, kau harus mulai dengan Simu ini, kata Dijun. Ya, kata si Mensue pelan, perasaannya agak rumit. Sejauh yang ku tahu, kau dan Simu tampaknya berteman lama, dan ku dengar dia memiliki perasaan padamu. Perundingan damai ini menyangkut rencana besar istana surgawi dan harus berhasil, jadi ku harap kau bisa berkorban, kata Dijun, menatap si Mensue. Hati si Mensue mencekam mendengar. Ini, apa perintahmu, Yang Mulia? Dia berkata setelah beberapa saat hening. Aku telah menyiapkan beberapa harta sebagai alat tawar-menawar untuk negosiasi ini, tetapi Simu sudah berada di tahap akhir alam ilahi, dan dia mungkin tidak menghargai hal-hal itu. Jadi aku perlu menyiapkan sesuatu yang tidak bisa dia tolak, kata Dijun sambil tersenyum menatap si Mensue. Yang Mulia maksudnya, si Mensue terkejut. Benar? Hal itu adalah dirimu, Dijun mengangguk. Ekspresi si Mensue berubah, tubuhnya yang lembut bergetar hebat, dan amarah yang tak berujung melonjak di hatinya, hampir mengalahkan akal sehatnya. Tetapi di saat berikutnya, amarah di hatinya dengan cepat lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan kekecewaan yang tak berujung. Dia menyerahkan segalanya untuk bergabung dengan istana surgawi, hanya untuk mendapati dirinya tidak lebih dari sekadar objek di mata Dijun. Jangan khawatir, ini hanya tindakan sementara. Tekadmu untuk berkultivasi tak tergoyahkan. Aku tahu kau iri pada Zhao Jian karena dihargai olehku. Selama kau bisa membantuku menahan aliansi Mitian, begitu aku membuka gerbang ke alam mistik, kau bisa memilih untuk kembali. Aku akan menjadikanmu muridku dan membimbingmu melalui alam mistik untuk naik ke alam atas. Dijun menyatakan dengan tegas. Ya, pikiran si Mensue kosong, dan dia dengan enggan setuju. Bagus, kau mengerti gambaran besarnya. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Masih ada waktu sebelum perundingan damai. Istirahatlah dengan baik di istana Hanli beberapa hari ini. Dijun cukup senang melihat si Mensue setuju dan berkata, ya, si Mensue agak linglung, hampir tidak ingat bagaimana dia meninggalkan istana Kaisar Langit dan kembali ke istana Hanli. Angin dingin menerpa dirinya, dan semangatnya sedikit pulih. Suer, mengapa kau terlihat begitu pucat? Apa yang diinginkan Tuan Dijun darimu? Jin Xiaochai menyapanya dengan prihatin. Si Mensue merasa sedih, tidak berkata apa-apa dan langsung pergi ke gunung bersalju di belakang istana Hanli. Di sana semuanya diselimuti warna putih, dunia menyatu tanpa batas menjadi satu. Pemandangan salju yang sunyi dan murni inilah yang paling dikagumi si Mensue, tetapi sekarang, melihat hamparan putih ini, dia sama sekali tidak tertarik. Suer, ada apa? Jin Xiaochai, yang telah mengikutinya sepanjang jalan, mendesak untuk mendapatkan jawaban. Si Mensue menghela napas pelan dan memaksakan diri untuk berbicara, secara singkat menceritakan semua yang telah terjadi di istana Kaisar Langit. Apa, Dijun ini benar-benar melakukan ini? Jin Xiaochai juga marah. Dijun selalu seperti ini, tidak mengherankan. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Siapa di sana? Wajah cantik Jin Xiaochai memerah, dan dia berbalik dengan kecepatan kilat, melihat sekeliling. Kekosongan di dekat mereka berdua bergelombang, dan sesosok muncul, itu adalah Feng Li. Feng Li, kenapa kau di sini lagi?
Dan kau bahkan berani menguping pembicaraan kami. Wajah si Mensue sedingin es, memancarkan aura yang mengerikan. Peri, tenanglah. Aku hanya lewat dan tidak sengaja mendengarnya, itu bukan disengaja. Wajah Feng Li sedikit memerah, dan dia menatap si Mensue dengan mata yang agak menyala, membungkuk meminta maaf. Si Mensue melirik Feng Li, mendengus dingin, dan berbalik, mengabaikannya. Jenderal Abadi Feng Li, berapa kali pun kau datang, itu tidak ada gunanya. Suer sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Lebih baik kau menyerah, Jin Xiao Chai terkekeh. Mendengar ini, wajah Feng Li membeku, menjadi pucat pasi. Xiao Chai, jangan berkata apa-apa lagi. Jenderal Abadi Feng Li, jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Aku tidak menerima penyusup di sini. Si Mensue pertama-tama menegur Jin Xiao Chai, lalu dengan dingin berbicara kepada Feng Li. Ekspresi kecewa muncul di wajah Feng Li, tetapi dia cepat pulih. Dia melirik sekeliling, mengibaskan lengan bajunya, dan menciptakan penghalang, menyelimuti mereka bertiga. Mengendap-endap seperti itu, apa yang kalian lakukan? Jin Xiao Chai bertanya, terkejut dan bingung. Si Mensue sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak ikut campur. Feng Li berkata dengan sungguh-sungguh, "Peri Simen, mohon tenang. Pelanggaran saya kali ini memang agak tidak masuk akal. Awalnya saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi setelah mendengar apa yang baru saja Anda katakan, saya pikir akan lebih baik jika Anda meninggalkan istana surgawi bersama saya." Si Mensue agak terkejut mendengar ini. Apa maksudmu? Kau ingin meninggalkan istana surgawi? Itu pengkhianatan. Sebaiknya kau berikan penjelasan yang masuk akal, kalau tidak aku tidak akan ragu untuk menangkapmu dan mengirimmu ke Yang Mulia untuk menunggu keputusannya. Si Mensue bertanya dengan suara berat, kabut putih samar perlahan naik dari tubuhnya, mengembun menjadi beberapa tentakel putih, samar-samar menyelimuti Feng Li. Dijun tidak layak mendapatkan kesetiaanmu. Kau, aku, dan semua jenderal surgawi lainnya hanyalah pion di matanya. Dia akan memberi kita beberapa keuntungan ketika dia membutuhkan kita, tetapi begitu kita tidak lagi berguna, dia akan membuang kita tanpa ragu-ragu. Kau seharusnya tahu betul apa yang terjadi pada Zhao Jian. Ekspresi Feng Li sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat tentakel putih itu, tampak tanpa kekhawatiran. Ekspresi si Mensue berubah beberapa kali, tetapi dia dengan cepat pulih dan menatap dingin Feng Li, berkata, "Omong kosong apa yang kau ucapkan?" Zhao Jian binasa karena dia mengalami masalah saat mengkultivasi teknik mendalam 9 revolusi, bukan karena Tuan Dijun.